endometriosis. Kandungan dari minyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video ini ya teman-teman, aku mau membahas mengenai pengobatan alternatif kista endometriosis. Nah, di sini siapa nih teman-teman endosister yang pernah menjalankan atau melakukan pengobatan alternatif? Nah, kira-kira pengobatan alternatif apa yang udah pernah teman-teman jalanin? Komen dong di bawah. Nah, di video ini teman-teman beberapa akan aku sebutkan ya pengobatan alternatif yang dipercaya oleh beberapa orang ya di Indonesia, dan beberapa di antaranya pun aku juga pernah melakukan gitu ya untuk ikhtiar penyembuhan kista endometriosis. Di samping ini tuh benar atau enggak, ini fakta atau mitos. Nah, aku bakal bahas keterangannya gitu ya, fakta atau mitosnya berdasarkan penelitian di video selanjutnya. Nah, di sini aku hanya akan menjelaskan apa aja macam-macamnya dari pengobatan alternatif. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum sih apa itu pengobatan alternatif? Pengobatan alternatif adalah pengobatan atau tindakan yang dilakukan di luar tindakan medis modern. Biasanya pengobatan ini berupa pengobatan tradisional yang tidak memiliki standar baku dan biasanya dilakukan berdasarkan praktik kepercayaan secara turun-temurun. Pengobatan alternatif ini juga biasanya disebut dengan pengobatan herbal gitu ya, secara tradisional menggunakan hasil alam, entah itu daun-daunan, biji-bijian, atau rimpang-rimpangan. Nah, salah satu pengobatan herbal ya yang pernah aku jalani yaitu pengobatan dari Dr. Zaidul Akbar, yaitu menggunakan resep JSR. Nah, di video sebelumnya aku sudah pernah nih posting cara membuat minuman dari resep JSR ini. Nah, apa aja sih resep JSR ini? Jadi resep JSR dari Dr. Zaidul Akbar ini ya banyak banget versinya teman-teman. Ada detox rahim, kemudian ada untuk kista, untuk miyom, dan lain sebagainya. Nah, itu menggunakan bahan-bahan alam seperti rimpang-rimpangan dan juga daun. Nah, yang untuk JSR yang aku minum ini ya teman-teman, yaitu ada kunyit, jahe, kemudian ada serai, madu, dan juga air jeruk nipis. Nah, pasti teman-teman juga udah tahu dong kandungan dari rimpangan ini ya teman-teman, yaitu mengandung kurkumin dan juga antioksidan yang bagus buat tubuh. Apalagi kalau kita penderita kista endometriosis itu sering merasakan nyeri. Nah, di rimpangan seperti kunyit dan jahe ini ya teman-teman juga mengandung anti peradangan, di mana dapat menghambat pertumbuhan kista endometriosis dan juga dapat mengatasi mual dan juga nyeri. Dan untuk serai ya teman-teman, serai itu mengandung antioksidan dan juga anti peradangan, di mana dapat menghambat pertumbuhan kista dan juga dapat mengatasi mual serta dapat melancarkan haid. Untuk madu ini kandungannya yaitu ada antioksidan, royal jelly, dan juga anti peradangan, di mana madu ini bermanfaat untuk memperbaiki kesuburan, kemudian menghambat peradangan dan juga mengatasi rasa nyeri. Kemudian yang terakhir yaitu ada jeruk nipis yang mengandung banyak banget vitamin dan juga antioksidan, di mana berfungsi sebagai anti radikal bebas dan juga untuk mengatasi sel-sel kanker. Kemudian pengobatan herbal selanjutnya yaitu ada rebusan dari daun sirsak. Nah, teman-teman pasti udah pada denger juga kan ini
Katanya kalau minum air rebusan dari daun sirsat ini tuh bisa menyembuhkan kista. Nah, kira-kira bener apa enggak ya? Daun sirsat ini ya teman-teman mengandung antioksidan, flavonoid, dan juga vitamin A, C, dan E. Dimana daun sirsat ini diklaim dapat mengatasi pertumbuhan kista. Nah, gimana sih cara mengkonsumsinya? Nah, dari artikel dan juga video yang pernah aku baca, yang aku lihat ya teman-teman, yaitu cara konsumsinya mudah banget, yaitu ambil aja gitu ya daun sirsat sebanyak 21 lembar dan diambilnya itu daun yang sebelah tengah teman-teman, jangan yang terlalu muda ataupun jangan yang terlalu tua. Kemudian daunnya itu dikeringkan teman-teman. Nah, setelah kering barulah direbus, kemudian diambil airnya, jadi diseduh seperti teh. Nah, untuk takaran merebusnya itu menggunakan 4 gelas air, direbus sampai mendidih, sampai menyusut menjadi 2 gelas dan diminum sehari 2 kali, yaitu di pagi dan sore hari. Dan pastinya sebelum direbus daun keringnya dicuci dulu ya. Menurut testimoni para endosister yang pernah menjalankan terapi minum daun sirsat ini ya teman-teman, menyatakan bisa mengecilkan kista, bahkan ada yang kistanya sampai hilang ya, tapi butuh waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 7 bulan. Nah, gimana teman-teman? Penasaran atau mungkin teman-teman mau coba? Nah, selanjutnya yaitu ada kunyit putih. Nah, ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman mengenai kunyit putih, apakah betul bisa menyembuhkan kista, dan kemudian ada yang tanya, Kak, kakak juga konsumsi kunyit putih nggak sih? Nah, jawabannya aku nggak pernah ya konsumsi daun sirsat ataupun kunyit putih ini, tapi aku sharing di sini berdasarkan pengalaman endosister yang pernah mengkonsumsi kunyit putih ini. Mereka menyatakan bahwa kistanya itu bisa mengecil dengan mengkonsumsi kunyit putih ini. Kandungan dari kunyit putih ini ya teman-teman, yaitu ada kurkumin, antioksidan, dan juga minyak atsiri, di mana dapat mengatasi mual dan juga mengatasi anti peradangan, serta dapat mencegah sel kanker. Untuk konsumsinya bagaimana ya? Jadi kunyit putih ini direbus berbarengan dengan temu putih, rumput mutiara, dan juga air. Nah, airnya ini tuh sebanyak 3 gelas, kemudian dididihkan sampai menyusut menjadi setengahnya, kemudian diminum sehari 3 kali. Dan untuk kunyit putih ini ya teman-teman tuh dicarinya tuh emang agak susah ya, tidak banyak tempat yang menjual kunyit putih ini nih. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa aku tidak mengkonsumsi kunyit putih ini. Kemudian yaitu ada asam lemak omega 3. Nah, ini tuh beda ya. Kalau yang lain kan berupa rimpang dan daun, kalau ini tuh berupa ikan-ikanan seperti ikan salmon, ikan lele, dan juga ikan teri. Nah, sebagian endosister tuh ikhtiar dengan mengkonsumsi omega 3 ini teman-teman, dengan rajin makan ikan. Juga banyak terkandung pada minyak ikan. Omega 3 ini teman-teman diklaim dapat mencegah pertumbuhan dari sel-sel endometrium yang menyebabkan tumbuhnya endometriosis. Nah, untuk konsumsinya cukup 1 hari sekali 1 sendok teh minyak ikan. Gimana nih teman-teman? Apakah ada yang di sini ikhtiar menggunakan minyak ikan? Komen di bawah ya. Kemudian lanjut herbal lain yaitu ada flaxseed ataupun biji rami. Nah, teman-teman pernah dengar gak sih biji rami ini? Nah, diklaim juga nih bahwa biji rami ini dapat mengatasi kista endometriosis. Biji rami ini juga mengandung antioksidan dan juga asam lemak omega 3. Selain mengobati endometriosis, biji rami ini dapat menghilangkan racun dari tubuh. Nah, untuk konsumsinya cukup campurkan biji rami ini ke dalam makanan. Kemudian yaitu ada chamomile. Nah, teman-teman pasti gak asing dengan chamomile ini. Nah, biasanya dibuat untuk jadi teh. Chamomile ini diklaim dapat mengurangi pemicu terjadinya kista endometriosis. Dan untuk kandungannya yaitu ada flavonoid, antioksidan, dan juga anti peradangan, di mana dapat mengurangi kontraksi otot atau kram perut. Nah, untuk konsumsinya teman-teman bisa memakai bubuk chamomile yang diseduh ya, yang dijadiin teh, yang bisa dikonsumsi sehari 2-3 kali.
Yang terakhir yaitu ada biji adas. Nah teman-teman pernah dengar nggak tuh biji adas? Nah biji adas ini ya konon katanya dapat mengatasi kista endometriosis dan juga dapat menurunkan risiko penyakit kronis seperti kanker. Kandungan dalam biji adas ini ada polifenol, antioksidan dan juga antiinflamasi untuk mengatasi kram. Nah ini cocok banget buat teman-teman yang selalu merasa nyeri saat haid. Nah untuk cara penggunaan dari biji adas ini ya teman-teman bisa mengambil beberapa biji adas ya, taruh di kain kemudian digosok kemudian bisa dihirup aromanya. Atau teman-teman juga bisa merebusnya kemudian diseduh airnya lalu diminum. Atau teman-teman dapat mengkonsumsinya ya menggunakan bubuk biji adas yang diseduh yang dijadikan seperti teh. Nah, di antara tadi ya teman-teman pengobatan herbal ya alternatif yang udah aku sebutin, mana aja sih yang pernah teman-teman coba? Coba dong komen di bawah. Nah untuk aku pribadi ya yang pernah aku coba yaitu menggunakan resep JSR, dimana itu memang terbukti bisa mengecilkan kista aku. Aku juga pernah sharing ya di video aku yang ini. Nah untuk yang lainnya jujur aku belum pernah nyoba sama sekali, tapi banyak ya teman-teman endosister yang mencoba kunyit putih, rebusan daun sirsat itu bisa menurunkan. Nah itu kembali lagi kepada diri teman-teman gitu ya. Gimana sih kalau teman-teman yakin ya mungkin teman-teman bisa coba, tapi kalau memang teman-teman nggak yakin ya udah nggak usah dicoba. Karena yang pasti ya kalau penyakit kista endometriosis kan berhubungan dengan hormonal gitu kan, dengan hormon estrogen, dimana ya hormon itu bisa dikendalikan ya secara medis menggunakan terapi hormon. Kalau misal kistanya udah parah ya mau nggak mau kan harus dioperasi ya, dimana tindakannya pasti tindakan medis. Nah terus kenapa nih kok aku enggak nyoba-nyoba tadi yang udah aku sharing ya, balik tadi ya teman-teman, karena aku kan enggak berani juga gitu ya macem-macem sama tubuh aku gitu, dimana tubuh aku kan ada kista ya, aku udah sakit, aku juga nggak berani gitu ya buat nyoba-nyoba yang lain. Tapi kenapa aku kok berani JSR itu karena kan aku tahu gitu ya Dr. Zaidul Abar tuh dimana dia tuh seorang ustadz rak mendakwah gitu ya, dia juga seorang dokter, kemudian banyak banget nih ceramah beliau, kemudian banyak juga testimoninya kalau pakai itu tuh bisa sembuh, dan itu kan bahannya kayak rimpangan gitu kan, emang khasiatnya itu bagus banget. Nah aku berani deh nyoba gitu. Nah tapi untuk yang lain jujur aku masih takut, masih belum nyoba. Nah di video ini ya teman-teman aku kembalikan lagi nih ke teman-teman, kira-kira mau nyoba apa enggak sih. Di video ini ya aku hanya sharing pengobatan alternatif yang pernah teman-teman endosister coba gitu. Karena apa? Belum tentu pengobatan alternatif tersebut itu bisa diterima sama tubuh kita gitu loh teman-teman. Makanya disitu juga aku mikirnya bisa jadi nih si A minum ini bisa kok sembuh alhamdulillah, tapi belum tentu si B nyoba tuh juga bisa sembuh. Kadang malah bisa menyebabkan katanya gitu ya rahimnya kering atau badannya terasa panas atau bahkan malah menjadi keputihan banyak gitu kan. Nah nanti kalau misal terjadi hal yang tidak diinginkan kan ya nggak tahu gitu loh, soalnya kita kan tidak apa ya by dokter, jadi nggak tahu harus gimana gitu kan. Jadi itulah alternatif berdasarkan kepercayaan dan tanpa apa ya standar yang baku. Mungkin teman-teman di sini pernah mencoba alternatif lain untuk menyembuhkan kista, boleh juga tuh sharing di bawah gitu ya. Nah itu tadi ya teman-teman sharing mengenai pengobatan alternatif kista endometriosis. Nah semoga video ini bermanfaat ya, bisa menjadi diskusi buat kita sharing, buat kita tambah wawasan. Ternyata ada tuh pengobatan herbal yang tadi aku sebutin. Nah untuk di next video aku bakal bahas fakta dan mitosnya nih, kira-kira betul gak sih pengobatan herbal tadi berdasarkan penelitian yang ada gitu ya. Jika teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan atau mau sharing, boleh banget langsung aja komen di bawah atau DM di Instagram aku @wulanmanyun. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman. Nah jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya di share ke sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.